Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan mata pelajaran sosiologi, masih dalam materi bab 2, yaitu tentang individu, kelompok, dan hubungan sosial. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar tentang sumber informasi yang mendasari interaksi. Nah, di samping aturan-aturan dalam interaksi sosial, Karp dan Yules juga membahas sumber-sumber informasi yang mendasari interaksi seseorang dengan orang lain. Mereka menyatakan bahwa apabila seseorang baru berjumpa dengan orang lain belum dikenal, ia akan berusaha mencari informasi tentang orang itu. Hal ini sejalan dengan pandangan Goffman bahwa seseorang akan berusaha mencari informasi tentang orang lain yang ditemuinya agar dapat mendefinisikan situasi. Nah, menurut Karp dan Yules, ada 7 sumber informasi dalam interaksi. Ini yang pertama ada warna kulit ya. Warna kulit sebagai petunjuk ras seseorang sangat menentukan interaksi, terutama pada masyarakat yang diskriminatif secara rasial. Contohnya, di Afrika Selatan pada era apartheid, orang kulit putih tidak mau berinteraksi dengan orang kulit hitam. Nah, orang-orang kulit putih menganggap orang kulit hitam cenderung bertindak kriminal. Namun sejalan dengan perkembangan demokrasi, prasangka ini semakin memudar. Nah, yang kedua adalah usia. Cara seseorang berinteraksi dengan orang yang lebih tua seringkali berbeda dengan orang yang sebaya ataupun yang lebih muda. Kemudian yang ketiga, jenis kelamin. Nah, jenis kelamin juga dapat mempengaruhi interaksi seseorang terhadap orang lain. Contohnya, laki-laki cenderung menghindari sekelompok perempuan yang tengah membicarakan kosmetik atau model sepatu terbaru. Nah, sebaliknya, perempuan pun cenderung menghindari percakapan laki-laki tentang sepak bola atau otomotif. Kemudian yang keempat ada penampilan fisik. Nah, selain warna kulit, usia, dan jenis kelamin, penampilan fisik juga menjadi sumber informasi dalam interaksi sosial. Umumnya, yang pertama kali dilihat dalam interaksi adalah penampilan fisik seseorang. Ada beberapa penelitian yang memperlihatkan bahwa orang yang berpenampilan menarik cenderung lebih mudah mendapatkan pasangan daripada orang yang berpenampilan kurang menarik. Nah, penampilan fisik seseorang dapat dikembangkan ke arah sikap dan perilaku lebih menarik. Kemudian, bentuk tubuh. Menurut penelitian Wells dan Siegel, orang cenderung berpendapat bahwa ada kaitan antara bentuk tubuh dan sifat seseorang. Orang yang memiliki tubuh endomorf, bulat atau gemuk, dianggap memiliki sifat tenang, santai, dan pemaaf. Orang yang memiliki tubuh mesomorf, atletis, berotot, dianggap memiliki sifat dominan, percaya diri, dan aktif. Sementara orang yang bentuk ektomorf, tinggi, kurus, dianggap bersifat tegang dan pemalu. Kemudian yang keenam ya, pakaian. Sumber informasi juga dapat diperoleh dari pakaian seseorang. Seringkali seseorang yang berpakaian seperti eksekutif muda lebih dihormati daripada orang yang berpakaian seperti pekerja kasar. Kemudian yang terakhir ini ada wacana. Nah, melalui pembicaraan seseorang, kita dapat memperoleh informasi tentang dirinya. Contohnya, ketika seseorang berbicara bahwa ia baru saja bertemu dengan direktur perusahaan terkenal atau dengan gubernur. Nah, dari perkataan tersebut kita dapat memperoleh informasi tentang orang itu. Dengan kata lain, kita dapat menebak status seseorang berdasarkan pembicaraannya. Meskipun ada pula orang yang tidak berkata jujur tentang dirinya. Itu ya, sumber informasi yang mendasari interaksi itu ada 7. Kemudian, tahap pendekatan dan peregangan hubungan. Nah, ketika masih belajar di sekolah, ya di SMP, Anda tentu memiliki puluhan bahkan ratusan teman seangkatan. Setelah 3 tahun dari sekian ratus teman tersebut, adakah teman yang menjadi sahabat karib, lawan, atau bahkan ada siswa yang justru belum Anda kenal sama sekali? Nah,
Dalam interaksi sosial terdapat ruang cakupan interaksi yang luas, mulai dari interaksi antara orang-orang yang tidak saling mengenal sampai memiliki hubungan yang sangat dekat. Menurut McNabb dan Anita Pangelsti, dalam interaksi sosial terdapat tahap pendekatan dan tahap perenggangan hubungan orang-orang yang berinteraksi. Ya, di bawah ini ya ada penjelasan kedua tahap tersebut. Ya. Pertama, ini ada tahap pendekatan. Ya. Tahap pendekatan dijabarkan menjadi tahap memulai atau initiating, kemudian menjajaki experimenting, kemudian meningkatkan intensifying, kemudian menyatupadukan integrating, dan mempertalikan atau bonding. Contohnya, saat pertama kali masuk sekolah, Anda tentu mulai menjajaki hubungan dengan orang lain dengan tegur sapa yang diikuti obrolan-obrolan ringan seperti asal sekolah terdahulu, alamat rumah, atau cara pergi ke sekolah. Hasil penjajakan ini menjadi dasar untuk memutuskan apakah hubungan kalian dapat ditingkatkan, dipertahankan, atau tidak dilanjutkan sama sekali. Hal yang sama juga terjadi pada pasangan calon suami istri. Awalnya dimulai dari tahap penjajakan untuk memutuskan apakah hubungan dapat ditingkatkan, dipertahankan, atau tidak dilanjutkan. Nah, jika ditingkatkan, tahap selanjutnya adalah menyatupadukan. Pada tahap ini, Anda dan teman Anda mulai merasakan suatu kesamaan atau kesatuan. Nah, dari tahap penyatupaduan ini, lama-kelamaan interaksi dapat mencapai tahap penelitian, seperti pernikahan. Kemudian, yang kedua ini ada tahap perenggangan. Ya. Dalam interaksi, selain terjadi proses pendekatan, terjadi juga proses perenggangan. Proses ini terdiri dari tahap membeda-bedakan, differentiating, kemudian membatasi, circumscribing, kemudian memacetkan, stagnating, menghindari, avoiding, dan memutuskan, terminating. Contohnya, dua orang yang dulunya berteman dan biasa melakukan kegiatan bersama-sama mulai melakukan kegiatan sendiri-sendiri seperti makan siang atau pulang sekolah. Setelah itu, pembicaraan tentang pertemanan mereka pun mulai dibatasi. Obrolan mereka menjadi dangkal dan sekedar basa-basi. Nah, seringkali ketika satu pihak bicara tentang sesuatu, yang lain menyangkal, membantah, melarang, atau membentak. Nah, tahap selanjutnya adalah memacetkan. Nah, di tahap ini tidak terjadi komunikasi. Kalau ada, hal ini dilakukan karena terpaksa dan dengan sangat hati-hati. Perbedaan kedua teman itu sudah sangat besar sehingga untuk membicarakan hal yang paling sederhana pun sulit dan dapat menyulut konflik. Nah, jika kedua orang yang sebelumnya berteman itu sudah tidak berkomunikasi, tetapi masih ada dalam lingkungan yang sama, misalnya berada dalam satu sekolah, kedua orang tersebut berusaha untuk saling menghindar, misalnya berusaha tidak melewati jalan, lorong, atau ruang yang sama. Setelah terjadi jarak komunikasi dan fisik seperti ini, mereka berdua berada di dalam tahap pemutusan hubungan. Oke, demikianlah pembahasan materi kali ini, yaitu tentang sumber informasi yang mendasari interaksi. Ya. Demikian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian dari kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.